Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Demumi dengan NIM akhir 060 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi keinformatikan, yaitu yang berjudul dengan algoritma dan struktur data. Kok cepat ya tadi, guys? Pengertian yang pertama tuh pengertian algoritma. Algoritma adalah sekumpulan langkah atau instruksi yang dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma digunakan dalam pemrograman komputer untuk menentukan bagaimana suatu tugas harus dilakukan secara efisien. Dalam ilmu komputer, algoritma itu digunakan dalam pemrograman untuk mengembangkan solusi yang efisien dan dapat dijalankan oleh komputer. Contoh kayak algoritma yang sering digunakan itu kayak algoritma searching dan algoritma sorting. Dan kedua algoritma ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya ini ya. Simpelnya tuh algoritma ini tuh kayak langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau di kehidupan kita yang nyata ini, kayak kita nih mau buat mie instan, kita mau buat mie instan. Kalau versi saya, langkah-langkahnya itu yang pertama tuh rebus air dulu, terus buka bungkus mie-nya, ambil minyak, rebus minyak, ambil bumbunya, tuangkan bumbunya. Terus kalau minyak udah direbus, kalau udah masak, nanti kita masukin ke tempat bumbu yang udah dituang. Udah gitu aja. Itu adalah langkah-langkah. Tapi itu versi saya ya. Kalau versi Karan mungkin beda-beda lagi, karena juga aneh biasanya anak-anak. Dan karakteristik algoritma. Yang pertama itu jelas dan terdefinisi. Maksudnya tuh di sini menggunakan bahasa yang jelas dan baik mungkin. Dan yang pasti tidak menggunakan bahasa yang ambigu. Yang kedua itu memiliki input dan output. Dan ketiga itu efisien dan terstruktur. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan algoritma yang sering digunakan, yaitu di sini ada algoritma sorting. Apa kalian tahu algoritma sorting itu apa? Ya seperti namanya, sorting atau urutan. Ya, diurut. Nah, algoritma sorting ini algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sekumpulan data dalam urutan tertentu, seperti kayak yang terkecil ke terbesar atau yang terbesar yang terkecil. Intinya itu diurut, guys. Diurut ya, bukan diurut ya itulah. Dan pertama ini ada bubble sort. Bubble sort ini yaitu membandingkan elemen berdekatan dan menukarnya jika dalam urutan yang salah. Kayak ini guys. Kedua itu ada namanya insertion sort. Ya itulah bahasa kalian, saya jago bahasa Inggris. Insertion sort. Insertion sort ini menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat dalam daftar yang sudah diurutkan. Yang ketiga ini ada quick sort, yang dimana gunanya ini untuk memilih elemen pivot, membagi data menjadi dua bagian, lalu mengurutkan secara rekursif. Yang ketiga ini ada selection sort. Selection sort ini mencari elemen terkecil dan menempatkannya pada posisi yang sesuai. Yang berikutnya algoritma searching. Sebelumnya maaf ya jika bahasa Inggrisnya jelek, memang bawaannya. Algoritma searching ini algoritma yang digunakan untuk mencari suatu elemen dalam sekumpulan data. Algoritma ini tuh berfungsi untuk menemukan posisi elemen tertentu dalam suatu struktur data seperti array, list, dan
database. Jenis-jenis algoritma searching ini ada 3 ya. Sebenarnya meskipun yang tadi itu yang sorting itu sebenarnya lebih dari 4, tapi saya masukin 4. Kalau yang searching ini juga sama. Hasilnya ini ada berapa ya? Ya pokoknya lebih dari 3, tapi saya masukin 3 aja. Yang pertama tuh linear search. Linear search ini mencari elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Cocok untuk data kecil atau tidak terurut. Yang kalau yang binary search ini mencari elemen dengan membagi data menjadi 2 bagian secara berulang, hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Dan jump search. Jump search ini melakukan pencarian dengan lompatan tetap lalu menggunakan linear search pada interval yang lebih kecil. Jadi simpelnya tuh gitu guys. Dan pengertian struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengolahan data agar dapat digunakan secara efisien dalam program komputer. Struktur data berperan penting dalam meningkatkan efisien proses pengolahan data, terutama dalam algoritma pemrograman. Dan jenis-jenis struktur data di sini saya masukin 2 juga, aslinya lebih dari 2 tapi saya masukin 2. Soalnya yang paham cuma 2, ya intinya 2. Jenis-jenis struktur data yang pertama di sini ada struktur data linear. Struktur data linear ini merupakan struktur data yang disusun secara berurutan. Contohnya tuh kayak array, linked list, dan stack, dan apa tadi lupa, key. Intinya itu bahasa Inggrisnya juga tahu, intinya itu. Dan yang kedua ini ada struktur data nonlinear. Struktur data nonlinear ini data yang tidak disusun secara berurutan, kayak contohnya tree dan crab. Selanjutnya kesimpulan algoritma bekerja dengan menggunakan struktur data yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Kombinasi yang tepat antara algoritma dan struktur data akan menghasilkan program yang lebih optimal. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan dari materi, saya minta maaf juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.